Hai, saya Fitriyanti Abdul Fattah, saya mahasiswa S2 di ULBI. Sekarang saya ingin menjelaskan cara penggunaan aplikasi POM di Windows untuk melakukan peramalan dengan data untuk 12 bulan ke depan. Ini mengenai karena sebagai salah satu bentuk dari asesmen tengah semester di mata kuliah Manajemen Pengendalian dan Persediaan. Baik, kita mulai. Berikut adalah soal. Kita lihat soal nomor 1. Pertanyaan adalah lakukan peramalan untuk 12 bulan ke depan di aplikasi POM dan jumlahkan hasil ramalan 12 bulan ke depan. Dan berikut sudah ada tabel bulan 1 sampai 12 dan penjualan kartonnya memakai angka plus ditambahkan dengan NIM angka belakang. Nah, aku salin ke Excel dulu berikut datanya. Lalu kita masuk saja ke POM, aplikasi POM-nya, terus pilih modul, forecasting, lalu pilih time series. Kita masukin title-nya, itu penjualan produk tepung segi 4 hijau. Lalu kita rubah number of pass period-nya menjadi 12 karena dia 12 bulan. Lalu saya pilih row name-nya itu pilih yang bulan. Saya karena mulainya dari Juni, jadi saya pilih June. Nah, di sini bagian kita namakan ini bulan, terus di media-nya kita namakan penjualan, satuannya karton. Nah, setelah sudah diganti, kita copy saja data yang dari Excel tadi. Kita copy aja semua, lalu kita paste di POM-nya seperti ini. Nah, untuk menguji beberapa metode dan memilih metode yang terbaik, kita ganti metodenya. Yang pertama kita uji adalah naive method. Nah, ini bisa terlihat ada angka MSE dan MAD-nya. Biar kita bisa ketahuan mana yang paling baik bisa digunakan, kita kopas aja di Excel biar bisa dibandingkan. Nah, di naive method ini juga kita bisa cek solutionnya, bisa ngecek detail error, detail analis, terus bisa ngecek tracking signal, dan juga bisa melihat grafiknya. Untuk semua metode ini bisa digunakan seperti ini. Terus kita coba lagi di metode yang kedua, yaitu kita menggunakan metode moving average. Nah, bisa kita lihat MSE dan NAB-nya hampir sama seperti naive. Nah, kita copas lagi ke Excel buat bisa dibandingkan. Yang ketiga kita coba di exponential smoothing. Nah, ini agak lebih besar ya angkanya sampai 318. Nilai NAD-nya juga kita copy 1513. Nah, yang terakhir kita coba pakai yang trend analysis. Ini kalau dilihat angka MSE dan MAD-nya lebih rendah. Ini karena komanya komanya hilang, jadi saya munculkan dulu komanya biar ketahuan satuan angkanya berapa. Nah, setelah dimunculkan ternyata bisa dilihat yang paling kecil MSE dan MAD-nya dari metode trend analysis. Jadi yang terbaik adalah menggunakan metode trend analysis. Nah, itu untuk menjawab jawaban nomor 1. Ya, sudah bisa terlihat di Excel ini. Terus yang kedua, kita menjawab di soal nomor 2, yaitu jumlahkan hasil ramalan 12 bulan ke depan. Karena pakai trend analysis ini sudah terlihat dari bulan 13 sampai ke bulan 24, jadi angka yang ada pada aplikasi POM ini kita ambil dari yang periode 13 sampai ke periode 24. Nah, ini kita copy aja, terus kita paste di Excel biar bisa kelihatan. Nah, karena bentuknya pecahan, ini bisa kita hilangkan aja pecahannya menjadi genap. Nah, setelah udah di generate seperti ini, kita tinggal jumlahkan saja. Mulai dari bulan ke-13 sampai ke bulan 24. Tinggal di sum. Dan ini bisa ketahuan totalnya berapa karton untuk 12 bulan ke depan. Bisa kelihatan. Nah, bisa kelihatan kan sekarang ini ada total kartonnya untuk 12 bulan depan adalah 188.748 karton. Ya, untuk penjumlahan dari bulan 13 sampai ke bulan 24.
Nah, itu untuk menjawab pertanyaan di nomor 2. Oke, kita lanjut ke soal yang nomor 2, yaitu mencari Economic Order Quantity-nya atau EOQ. Nah, dari data yang tadi kita udah dapat nilai demand-nya. Lalu di soal nomor 2 itu sudah ada nilai unit cost, setup cost, holding cost, lead time, serta hari kerjanya. Nah, ini digunakan untuk memperhitungkan di aplikasi POM-nya. Caranya kita masuk aja modul, pilih inventory, lalu new dan pilih economic. Nah, masukin lagi title yang sama, EOQ penjualan tepung segi 4 hijau. Lalu di bagian reorder point-nya kita pilih yang compute reorder point. Lalu klik OK. Nah, ini akan muncul. Nanti nilai yang tadi sudah kita ketik di Excel kita copy dan kita paste di sini. Contoh demand rate, terus setup cost, lalu holding cost, lalu unit cost, terus day per year-nya 340 hari kan, lalu lead time-nya 10. Nah, setelah dimasukkan seperti ini kita langsung solve saja. Nah, nanti akan kelihatan tuh nilai EOQ-nya berapa, reorder point-nya berapa, annual revenue, dan order per year-nya berapa. Nah, biar lebih enak ini kita masukkan ke Excel, jadi biar menjawab pertanyaan-pertanyaan di soal nomor 2. Nah, ini biar lebih jelas saya sniping dulu dan kita masukin ke Excel. Jadi kita tinggal ketik, nggak bolak-balik. Ya, seperti ini. Bisa dilihat, kita copy terus paste, kita kecilkan dulu. Jadi agar bisa terlihat lebih jelas ya. Oke. Nah, ini sudah kelihatan. Nah, tinggal reorder point-nya kita tulis ada 5.551,41 unit ya. Lalu order per periode dalam 1 tahun itu ada 25,96. Terus the annual cost-nya itu 45.412030. Ya, betul. 412030. Nah, yang terakhir adalah gambar grafik EOQ. Ini caranya kita klik lagi solution, lalu kita pilih cost curve. Nah, ini ada nilainya besar jadi agak lama, jadi biar bisa keluar angkanya kita turunkan zoom scale-nya menjadi 75% ya, nanti biar angkanya bisa keluar. Nah, seperti ini. Bentar, nanti harga angka cost-nya keluar di sini. Tapi kalau untuk melihat grafiknya ini sudah bisa dipakai. Nah, seperti ini ya, angka cost-nya sudah keluar. Ya, berikut penjelasan tentang penggunaan POM dan ramalan yang bisa kita dapatkan dengan menggunakan aplikasi POM di Windows ini ya. Jadi terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.